Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ranaga Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang program sorting yang diantaranya itu ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, selain ketiga itu, saya juga akan membahas tentang dua program searching dari C++ juga, yakni binary search dan sequential search. Dan sedikit disclaimer juga, untuk proses sorting yang saya gunakan ini adalah dari urutan yang kecil ke besar atau yang biasa dikenal itu dengan sebutan ascending. Oke, tanpa lama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, yang pertama itu ada bubble sort. Nah, bubble sort itu adalah salah satu algoritma sorting yang bekerja dengan cara membandingkan dua buah elemen. Seperti ini, elemen 52 dengan elemen 28 itu yang saling berdekatan kan, yang kedua ini. Mereka berempat lah, bisa dibilang saling berdekatan itu. Lalu elemen pertamanya lebih besar daripada elemen kedua itu. Kita akan bandingkan. Seperti contohnya elemen 52 dengan elemen 28, kita akan bandingkan nih mana yang besar dan mana yang kecil. Nah, di sini kan kita sudah tahu kalau elemen 52 itu lebih besar dibandingkan 28. Bisa disimpulkan juga elemen 28 itu lebih kecil dibandingkan 52. Jadi kita bisa untuk memindahkan posisi 52 ke 28, begitu pula sebaliknya. Oke, seperti ini kita pindahkan dulu. Nah, kalau sudah kayak gini, ya kan, seperti ini. Di sini bisa dibilang ini adalah hasil looping pertamanya. Oke, jikalau sudah mendapatkan hasil looping pertama ini, maka kejadian ini itu akan terus berulang, kejadian penukarannya itu atau perbandingannya sampai angka yang paling besar atau yang 52 itu akan mengembang sampai ke bagian terakhir. Oke, simpelnya kayak gini. Di sini looping pertamanya adalah 28, 52, 11, dan 45. Jadi, looping keduanya adalah elemen dari elemen dari 52 itu dibandingkan ke elemen 11. Dibandingkan pada elemen 11. Dan di sini elemen 11 itu kan yang lebih kecil dibandingkan 52. Maka kita bisa pindahkan elemen 11 ini ke posisinya 52. Dan di sini kita bandingkan juga 52 dengan 45. Yang dimana 45 itu lebih kecil, yang berarti kita pindahkan ke kiri ke posisinya 52. Nah, jadinya akan seperti ini. Seperti ini. Dan di sini kita akan membandingkan elemen 11-nya ke 28. Yang jadinya elemen 11 itu kan menjadi lebih kecil, atau elemen 11 itu lebih kecil dari 28, maka kita bisa pindahkan seperti ini. Dan seperti itulah maksud saya. Ini adalah hasil dari program bubble sorting yang saya buat. Yang tadi yang saya jelaskan itu sepertinya totalnya sekitar 4 atau 3 looping yang terjadi sebelum mendapatkan hasil yang sesuai seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke hasil dari implementasi ini ke program codingan dari saya buat. Oke, ini adalah hasil dari implementasi codingan yang saya buat dari teori yang saya jelaskan di sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk ke struktur-struktur utama yang ada di program bubble sort yang saya buat. Yang pertama itu adalah form untuk memasukkan jumlah angka yang diurutkan. Itu adalah yang di sini. Yang di sini itu user atau pengguna, saya contohnya itu bisa menginput beberapa jumlah array yang bisa saya sorting. Oke, saya contohkan saja seperti ini. Kita coba running dulu. Di sini kita bisa memasukkan jumlah angka yang ingin kita urutkan ya. Misalnya itu 6, tuh seperti itu maksudnya.
Dan di sini ada yang namanya duration chrono. Duration chrono ini itu untuk menghitung beberapa lama sih programnya itu perlu disorting gitu. Berapa lama waktunya yang dibutuhkan itu misalnya. Dan ini itu adalah logiknya. Dan langsung saja sih saya akan contohkan bagaimana sih implementasinya. Kita akan running dulu. Oke, sudah di running. Misalnya nih, saya mau programnya itu kayak tadi ya, 6 misalnya. Jumlah angkanya 6, angka pertama itu misalnya di sini 11, 45, 64, 37, 28, 52 deh. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah menentukan angka-angka acak deh yang programnya itu akan disorting secara otomatis, dan beberapa lama waktu sorting yang dibutuhkan. Kita coba run. Nah, di sini kan sebelum disortir itu angkanya adalah 11, 45, 64, 37, 28, dan 52. Nah, ini adalah proses dari sortirnya. Sortir yang pertama itu kan yang asli dulu nih, yang kita masukin. Nah, setelah itu dia akan mulai membandingkan dari 11, 45, 37, 28, 64, 52, dan ini itu hasil dari setelah disortir. Nah kan dia itu jadinya lebih berurut lah, lebih rapi kan jadinya, dari 11, 28, 37, 45, 52, 64 itu lebih terurut dari yang terbesar ke terkecil. Yang seperti saya sebutkan tadi itu prosesnya dinamakan ascent. Nah, di sini lama proses yang dibutuhkan itu adalah 7 milidetik atau 7 milisecond, dan itu fungsi dari function chrono yang saya buat ini maksud saya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sortingan yang selanjutnya. Oke, program kedua ini adalah insertion sort. Insertion sort ini atau program yang bisa dibilang seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Itu kan kita bisa mengurutkannya dari yang besar ke terkecil ataupun dari yang kecil ke terbesar. Nah, misalnya itu anggap saja ini kartu. Di sini itu kan angkanya acak seperti 3, 2, 6, 5, 4 kan acak nih angkanya. Dan di sini saya itu akan membandingkannya itu dengan dari yang kecil ke terbesar. Kita akan membandingkan 3, apakah lebih besar daripada 2 kan? Iya ya. Nah, di sini 2 apakah lebih besar dibandingkan 3? Kan tidak, karena 2 itu lebih kecil dibandingkan 3. Makanya 2 kita bisa pindahkan ke kiri. Nah, seperti ini jadinya. Kita bisa bandingkan terus nih angka-angkanya supaya bisa berurutan dari yang kecil ke terbesar. Misalnya 3 dibandingkan dengan 6 kan lebih kecil 3, karena 3 itu lebih kecil kan, karena yang kecil itu di kiri, maka 3 ini tidak usah kita kemana-manain. Lanjut ke perbandingan 6 dibanding 5, manakah yang lebih kecil? Nah, sudah pasti yang 5 dong. Maka kita bisa memindahkannya. Di sini kita bandingkan lagi nih 6 dengan 4-nya. 4 itu lebih kecil, maka kita bisa menggeser posisi seperti ini. Nah, kalau sudah begini, 6 itu kan sudah pasti lebih besar dibandingkan 4. Maka 6 itu tidak boleh lagi dia kemana-mana, harus tetap di kanan karena dia itu paling besar urutannya. Di sini kita akan membandingkan 5 dengan 4-nya saja. Yang dimana 4 itu lebih kecil, maka kita bisa menggesernya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini adalah hasil dari
program insertion sort. Jadi sekarang kita lihat bagaimana sih implementasikannya ke dalam perkodingan yang ada di C++. Baik, dan ini adalah hasil dari program implementasikannya yang saya jelasin tadi itu kan. Ini adalah program insertion sort, dan untuk struktur utamanya sih sebenarnya sama dengan bubble sort yang tadi. Di sini itu masih sama dengan form penginputan datanya berapa yang kita mau ya kan, berapa yang kita ingin ada gitu angkanya. Misalnya 6 itu ada akan total 6 angka gitu. Dan di sini masih ada juga auto duration, chrono duration juga untuk mengetahui berapa lama sih prosesnya. Kan ini ada nih, ntar dikasih tahu juga berapa prosesnya, berapa lama prosesnya gitu loh. Dan ini adalah logiknya dari ini. Dan untuk mengetahui dari besar ke terkecil juga itu kita bisa tahu dari I-nya ini itu lebih besar dari N. Mana N? N itu adalah yang ini. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung coba aja. Nah, di sini misalnya kita mau berapa ya? 5 deh. 5 angka. Yang pertama itu kita bisa 33 46 61 itu 53 apa lagi ya, 21. Nah, sebentar, ini ada sedikit salah ini ya. Maaf ini sedikit salah, harusnya simbolnya itu seperti ini ya, lebih besar dari itu. Oke, kita coba sekarang. Nah, kan tadi berapa ya? 5 pertama dari 33 46 dari berapa? 61 53 21. Nah, ini. Nah, tadi yang penjelasan saya yang penjabaran tadi itu kan isi ini langkah-langkah persortirannya kan. Itu sekitar 4 atau berapa. Dan ini dia juga ada programnya ini. Ini adalah proses pensortirannya. Itu. Yaitu ditukar-tukar terus posisinya, mencari yang paling besar. Ini kan 61 itu dibanding-bandingin terus nggak ke kiri, dan 21 itu kan paling kecil karena 21 itu di paling belakang, maka dia itu kan nggak gini, dia nggak bergerak kemana-mana itu. Nah, di sini. Dan setelah disortir itu maka hasilnya kan begini, jadi teratur 61 53 46 33 21, menjadi nyambung kan daripada yang sebelumnya itu, dari yang acak banget dari 33 46 61 53 dan 21, jadinya seperti ini, sudah tersortir dengan rapi. Dan di sini juga ada fungsi krono yang tadi itu, fungsi krono yang ini, fungsi krononya menjadi berapa lama proses sortir yang dibutuhkan, itu adalah 4 milisecond atau 4 milidetik. Oke, kita akan lanjut ke program yang selanjutnya. Oke, program sorting yang ketiga itu adalah selection sort. Nah, selection sort adalah sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai terbesar atau terendah dalam sebuah array, kemudian menempatkan nilai itu di tempat yang semestinya. Misalnya, nilai terbesarnya itu ditempatkan di bagian yang besar, dan sebaliknya juga kalau nilai yang kecil ya tempatnya di bagian yang terkecil, seperti itu. Dan algoritma ini juga bisa mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil ataupun juga sebaliknya, dari yang kecil ke terbesar. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai 5 buah kartu nih. Nah, 5 buah kartu ini kan acak nih, dan saya juga
mau mengurutkannya dari yang besar ke terkecil. Dari yang besar ke terkecil itu, yang besar itu nanti ada yang di kiri, lalu yang kecil akan ada di kanan. Nah, di sini ada sebuah tempat penukaran kartu yang gampangnya untuk dibicarakan itu, program ini akan menselect dari suatu array untuk mencari yang terbesar dan dibandingkan terlebih dahulu. Nah, misalnya 2 dibandingkan dengan 4, maka 2 itu sudah pasti lebih kecil dibandingkan 4, dan 4 itu lebih besar juga dibandingkan 2. Sebelumnya, kita masukkan dulu di sini ke penukaran kartu dan 4-nya. Nah, ini maksud saya, ini adalah bisa dibilang objek untuk menseleknya, seleksinya, dan tempat untuk di perbandingannya juga. Nah, karena 4 itu lebih besar, maka otomatis dia akan ke kiri. 4-nya nomor 2, dan nomor 2 bisa ditempatkan di nomor 4. Nah, begitu terus nih. Di sini kita bandingkan lagi angka 2 dengan angka 6. Kita masukkan lagi ke tempat sortirnya. Angka 6 juga. Nah, di sini perbandingannya 2 lebih kecil dari 6 dan 6 lebih besar dari 2. Maka 6 akan berpindah ke tempat nomor 2, dan begitu juga sebaliknya. Dan di sini ada perbandingan lagi nih, 2 dengan 5. Kita masukkan lagi 2-nya, 5 juga kita masukkan di sini. Nah, untuk itu karena 5 lebih besar dari 2, maka 5 akan berpindah posisi lagi di sampingnya 6, dan 2 akan berpindah posisi juga karena nilainya lebih kecil dari 5. Dan di sini ada perbandingan terakhir nih. Perbandingan terakhir kita masukkan 2-nya di sini dengan 3-nya. Dan karena di sini 3-nya itu lebih besar dan 2-nya itu lebih kecil, maka 2 bisa ditaruh di sini, di paling ujung, di ujung kanan, dan 3 ditaruh di sini. Iya. Nah, setelah ini 2 tidak akan bisa diganggu gugat lagi karena sudah fix. Ya, itu bagusnya selection sort, karena jika sebuah array itu sudah fix berada di posisi terkecilnya, ya sudah berada di tempat semestinya, maka dia akan tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak akan bisa berpindah gitu maksudnya, akan tetap di sini. Dan 3 juga sama, karena mereka ini berurutan dari kanan kan, dari kanan itu yang terkecil dan yang terbesar itu di kiri. Nah, di sini masih ada proses lagi nih, yaitu 4 perbandingan 4 sampai dengan 5. Kita mulai dulu dari yang 4 dan 6. Nah, perbandingannya 6 itu lebih besar daripada 4, begitu juga sebaliknya. Maka 6 akan bertukar posisi ke tempat yang ditempati oleh nomor 4 tadi. Nah, di sini ada perbandingan lagi yang terakhir, yaitu angka 4 dengan angka 5. Nah, di sini perbandingannya 5 lebih besar daripada 4, maka 5 bisa ditempatkan di kiri dan 4 bisa ditempatkan di sebelah kanannya 5. Oke, seperti itulah cara kerja dari proses selection sort. Sekarang kita akan lihat dengan implementasinya ke dalam dunia pemrograman C++. Oke, ini adalah hasil dari implementasi dari penjelasan yang saya tadi itu tentang selection sort, dan inilah hasil dari codingannya. Oke, dan struktur-struktur utamanya sih yang ini itu masih sama. Cout untuk memasukkan jumlah angka yang ingin diurutkan itu masih sama, dan juga ada auto duration, chrono duration, yaitu library chrono untuk mengetahui beberapa lama proses penyortirannya. Nah, di sini yang terpenting itu adalah fungsi pada selection sort yang ini, yang dimana for integer i sama dengan 0 itu yang berjalan dari indeks ke 0 hingga indeks ke terakhir array elemen pada indeks ini dianggap sebagai elemen terbesar sementara. Nah, dengan loop kedua itu program mencari elemen-elemen terbesar di antara elemen berikutnya.
Jika elemen yang lebih besar ditemukan, maka indeks tersebut akan disimpan di dalam ini, max ID X. Nah, setelah menemukan elemen terbesar dari program yang akan menukar elemen tersebut, maka elemen pada indeks saat ini, dan jika max dx ini itu berbeda dengan i, maka proses ini dilakukan menggunakan fungsi swap bawaan C++. Oke, daripada kita sedikit bingung, mending kita akan langsung buktikan saja. Nah, misalnya nih, kita mau gunain angka yang tadi itu contohnya seperti berapa angka tadi ya? 5. Sebentar, ini 5. Oke, yang 5 kita akan mengurutkannya dari yang besar ke terkecil seperti yang saya bicarakan tadi. Misalnya itu ada 60, itu yang besar duluan mah. Oke. Jadi 30 gitu deh, misal 40, 60, 60, 50, 20. Oke, kan sudah pas 5 angka nih. Sudah pas 5 angka, kita akan running. Nah, di sini keluarlah proses untuk penyortirannya. Nah, di sini kan ditukar-tukar ya dia sama prosesnya itu. Ini itu sebelum tersortir 30, 40, 60, 50, dan 20. Dan inilah proses untuk persortirannya. Dan setelah disortir, maka jadinya itu 60, 50, 40, 30, dan 20. Karena seperti yang saya bilang tadi itu prosesnya menggunakan dari yang besar ke terkecil, maka yang hasilnya itu menjadi seperti ini. Yang ini ya. Dan ini untuk library Chrono ya, kita tahu lama proses yang dibutuhkan itu adalah 3 milisecond atau 3 milidetik. Oke, sekian untuk penjelasan dari insertion sort dan program-program sorting yang sudah saya jelaskan tadi. Maka sekarang kita akan lanjut ke dalam penjelasan dari searching, program searching. Oke, kita akan lanjut ke dalam program searching. Yang pertama itu ada binary search. Nah, sebelumnya pada konteks searching, biasanya data yang ada itu harus diurutkan terlebih dahulu sebelum dicarikan. Urutannya itu biasanya dengan urutan tertentu ya, dan teknik pencarian data ini biasanya itu akan dibagi menjadi dua. Maksud saya itu bisa dibagi menjadi dua data, yaitu yang pertama itu udah ada indeksnya, dan yang kedua itu ada data urutannya. Yang indeks itu seperti contohnya 0 sampai 8 atau 0 sampai 9. Karena indeks itu kan biasanya mulainya itu dari 0. Nah, urutannya ini itu angkanya bebas, misalnya dari 11 ke sampai 20 gitu misalnya. Nah, ini adalah implementasi codingan dari binary search yang sudah saya jabarkan tadi, dan beberapa fungsinya juga ini seperti integer binary search seperti ini. Dan ini yang seperti yang saya jelaskan, return mid jika elemen ini ditemukan pada indeks mid, dan jika mid itu +1 maka bagian itu di kanan, dan jika -1 bagiannya itu di kiri. Nah, di sini coba kita langsung saja membuktikannya. Coba kita run dulu. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah angka. Misalnya kita mau jumlah angkanya 9. Oke, angka satunya misalnya kita contoh saja seperti yang tadi itu, yang berurutan deh 3, 7, 14, 16 gitu.
24 29 31 38 42 gitu misalnya. Oke. Nah, di sini kita akan mencari sebuah angka gitu. Tapi angka itu berapa berada di indeks keberapa sih gitu. Oke, kita misalnya cari 29. Nah, di sini 29 berada di indeks kelima. Kenapa? Karena dari angka ke satu ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 29 berada di indeks kelima. Nah, maka angka itu ditemukan pada indeks kelima. Simpelnya begitu sih simpelnya untuk binary search. Sekarang kita akan lanjut ke sequential. Oke, ini adalah yang terakhir dari materi searching, yaitu adalah sequential search. Nah, sequential search ini adalah salah satu teknik pencarian data dalam array yang satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data itu tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Tidak seperti binary search ya, yang dimana itu seluruh datanya atau keduanya itu perlu diurutkan. Dan di sini ada kemungkinan terbaiknya jika data yang dicari itu terletak pada indeks terdepan atau elemen array pertama, maka waktu yang dibutuhkan itu untuk pencarian data itu sangatlah sebentar. Dan yang terburuknya itu adalah jika data yang dicari itu terletak pada indeks yang terakhir, maka waktu yang dibutuhkan itu sedikit lama lah, atau sangat lama di sini bisa dibilang. Oke, dan ini adalah hasil dari implementasi teori sequential search ke dalam program. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari alur program tersebut. Yang pertama, program itu akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen pada array. Setelah itu elemen-elemen array akan dimasukkan ke dalam satu persatu menggunakan perulangan for. Kemudian program akan mencari angka tersebut di dalam array menggunakan fungsi sequential search. Jika angka ditemukan, program akan menampilkan indeks tempat angka itu berada. Jika tidak ditemukan, maka program akan memberikan pesan bahwa angka tersebut tidak ada dalam array. Nah, ini contohnya. Jika angka tidak ditemukan dalam array, ini contohnya. Oke, tanpa berlama-lama kita mungkin langsung coba saja. Kita misalnya mau tadi itu seperti oke, kita mau masuknya misalnya tadi ini 8 array. Nah, di sini otomatis sudah ada value-nya yaitu 0. Kenapa bisa ada itu? Karena ada di sini. Oke, di mana ya? Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan masukin itu seperti 8 angka acak ya, 8 25 90 seperti itu. Yang absurd lah angkanya, 4 minus 3 21 26 78 ya 9 gitu. Nah, di sini kita akan memasukkan angka yang kita cari. Nah, misalnya mau mencari minus 3 kan langsung ketemu tuh jadinya minus 3. Nah, angka itu ditemukan ke dalam indeks keempat. Oke, seperti itulah cara kerja dan hasil dari codingan sequential search ini, yang dimana itu lebih mudah dari binary search karena tidak perlu mengurutkan program atau kita mengurutkan program sendiri, karena bisa sih programnya itu mengurutkan
angka-angka yang kita berikan itu dengan sendirinya, tetapi itu bisa saja terjadi error. Dan mungkin sekian untuk video penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Danarga Setiawan, mohon pamit.